ODGJ. Awalnya 5 orang. Jadi di situ udah tidak ada rasa takut, rasa jijik, udah rasa nggak ada udah. Pada waktu itu masih belum ada bangunan yang ini, Pak ya? Wah, masih jauh. Kita kan pernah menempati yang paling lama, kita nempati bekas terminal Cilembang itu waktu dulu. Halo sahabat semuanya, masih berjumpa kembali bersama saya Eko Mega Bintang. Pagi ini kita lagi ada di Tasikmalaya. Kebetulan kita ada di Yayasan ODGJ Mentari Hati, di mana kita bertemu dan kita silaturahmi bersama Bapak Dadang sebagai seorang pendiri dari Yayasan ODGJ di Tasikmalaya. Selamat datang. Nah, ini adalah salah satu pendiri ODGJ yang ada di Yayasan Mentari Hati. Saya akan ngobrol dan bincang-bincang sedikit mengupas tentang bagaimana sih sampai berdirinya ODGJ yang ada di Yayasan Mentari. Yayasan Mentari Hati. Pak, selamat pagi, Pak. Pagi. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan buat teman-teman yang ada di sini, khususnya buat Bapak Dadang dan keluarga dan tim dari Yayasan Mentari Hati. Pagi hari ini saya bersama tim dari manajemennya Eko Mega Bintang bisa datang dan silaturahmi bersama teman-teman di sini untuk berbagi rezeki bersama mereka, berbagi kebahagiaan sama mereka. Dan saya harapan saya untuk keluarga besar yang ada di sini bisa terjalin silaturahmi dengan baik dan berkelanjutan sampai kapanpun. Ya, semoga kitanya sehat, dikasih umur panjang dan sukses selalu. Pak, saya mau tanya sedikit tentang bagaimana sih sejarahnya, bagaimana sih ceritanya sampai ada Yayasan ODGJ Mentari Hati itu awalnya dari mana? Awalnya mungkin nomor ke-1 takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kedua panggilan hati, panggilan jiwa. Dan waktu itu saya masih kerja di PLN. Saya waktu itu ditugaskan untuk mendatang tapak tower ke daerah Global Batu. Saya kasih Jawa Barat kan kerjanya. Jadi di situ saya biasa kalau pagi-pagi ngambil SPJ dulu hari Senin ke kantor. Sebelum berangkat ke lapangan, saya makan dulu di kantin di depan kantor. Sementara saya makan di tempat yang bersih, yang nyaman, yang enak, saudara kita di seberang sana makan di tempat sampah. Dan takdir dari Allah, saya harus nyampurin dia. Yang dilihat apa yang dimakannya. Sisa-sisa nasi, ada sisa daging, ikan, campur belah dimakan. Makanya dari situ saya punya pikiran, ini manusia sama dengan saya, cuma mungkin takdirnya aja yang nggak sama. Makanya dari situ saya kepikiran terus. Bahkan saya sempat ngomong sama atasan saya di jalan. Udah, ya mohon maaf, tadi belum diceritakan. Dari situ saya lari dulu ke kantin, ngambil nasi dan ikan, daging, sama tempe tahu, berikut air mineralnya, dikasihkan sama dia. Tadi aja sama belatung udah enak, apalagi ini bersih. Dari situ awalnya saya sampai kepikiran untuk ngurus saudara-saudara kita yang terlantar di jalanan ini, ODGJ yang terlantar. Dari situ saya berjalan langsung berangkat ke Sukabumi. Di jalan saya ngomong sama atasan saya yang namanya Reja Wijaya. Salam hormat juga sama Pak Reja Wijaya. Dia saya ngomong, Bang, tadi saya lihat saudara kita lagi makan di tempat sampah begini-begini. Seandainya saya nanti ngurus saudara-saudara kita seperti ini, gimana Bang, setuju nggak? Oh, nggak usah, kita kerjaan aja fokus nih, nggak usah mikirin yang macam-macam, kata dia. Tapi saya terus berjalan sambil kerja di sana seminggu sampai hari Jumat. Saya kepikiran terus, Mas, saya pengen cepat pulang, saya pengen ngomong ke istri, gimana menurut istri atau pendapat istri gitu kan. Ya alhamdulillah hari Jumat selesai kerja, saya sore pulang, datang ke kota Tasikmalaya tengah malam di situ saya ngomong langsung, istri sambil kasih kopi, saya ngomong, Ma, tadi kemarin hari Senin Bapak lihat saudara kita lagi makan di tempat sampah, yang dimakannya ini. Seandainya si Bapak nanti ke depan ngurus saudara-saudara kita seperti ini, gimana menurut si Mama? Gitu kan saya minta pendapatnya dari istri.
gitu. Ya kalau si mama sebagai istri mungkin ikut sama suami, apalagi ini jalan kebaikan, saya ikut aja. Ya dari situ alhamdulillah saya peluk istri saya. Dari situ awalnya, mulai sejarah awal itu saya. Sejarah awalnya dari mulai lihat saudara kita yang dimakannya seperti itu gitu. Nah, dari sejauh itu Pak, setelah itu apakah langsung beberapa waktu kemudian atau beberapa waktu bulan kemudian Bapak mulai dari ambil satu bagaimana? Ini ceritakan sesudahnya kita pendataan di daerah Pulauan Ratu, kita ditugaskan ke Tasikmalaya, kebetulan ke daerah sendiri kan. Iya. Saya ditugaskan untuk pendataan Tasik Ciamis, Tasik Garut, dan Tasik Karangtunggal. Ya kita kan bertempat tinggal di rumah sendiri kan di situ. Ya alhamdulillah dari situ saya udah tekad pulang. Soalnya kepikiran terus, cuman alhamdulillahnya didukung sama istri. Makanya pas saya ditugaskan ke Tasikmalaya, saya ngambil dari daerah Padayungan. Awalnya itu 5 orang dibawa ke rumah saya disekat untuk keluarga, untuk ODGJ. Awalnya 5 orang. Jadi di situ udah tidak ada rasa takut, rasa jijik, udah rasa nggak ada. Pada waktu itu masih belum ada bangunan yang ini Pak ya? Wah masih jauh. Kita kan pernah menempati, yang paling lama kita nempati bekas terminal Cilembang itu. Waktu dulu kita yang namanya Krisnantung dulu. 2014 kita ganti nama jadi Mentari Hati. Ya terlalu berat membawa Krisnantung gitu. Sekarang Krisnya ditidurin dulu. Dari situlah awalnya berjalan ya alhamdulillah lah sampai sekarang. Dan 2008 kita itu, jadi 2007 semenjak ngurus itu kita belum legalitas, ada legalitas. 2008 bulan Juni kita legalitaskan, masukkan hasilnya tercatat, terdaftar semuanya ke notaris kemana gitu. Ya dari situ saya juga mengundurkan diri dari pekerjaan. Pak Dadang gini, selama Pak Dadang mengurus ODGJ mulai dari awal, dari ini nih Pak, misalnya suka dukanya Pak. Sukanya apa sih Pak? Dukanya apa? Sukanya jadi mereka sembuh, bertemu lagi dengan keluarga yang udah tahun-tahun nggak ketemu, itu benar-benar di situ ada kepuasan tersendiri. Pokoknya itu benar-benar suka, senang saya. Jadi dan lagi sekarang saya merasa berguna untuk orang lain, merasa bermanfaat untuk orang lain. Dukanya, kenapa ya? Dukanya kayaknya agak sulit juga sih. Waktu awal sih emang dukanya itu kita nggak didukung sama masyarakat sekitar. Ini alhamdulillah dengan pendekatan kita, dengan sering sosialisasi dengan warga sekitar, sampai sekarang ini kita didukung sama masyarakat. Amin. Jadi ada hasil. Ya pokoknya kebanyakan di sini saya senang. Makanya saya ngurus saudara-saudara kita yang ODGJ yang terlantar ini dengan dibikin enjoy, dengan rasa hati yang ikhlas. Makanya tenang aja. Terus sejauh ini Pak, dengan adanya dengan adanya legalitas dari Yayasan ODGJ Mentari Hati, sejauh ini dari pihaknya pemerintah sendiri, pemerintah setempat, bagaimana tanggapan dan apakah ada keterkaitan, ada kontribusinya dari pemerintah setempat? Kami ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah atas legalitas kami diakui. Dan masalah untuk hidup sehari-hari, masalah sandang pangannya dari pemerintah adalah, tapi belum maksimal. Ya. Jadi ada ikut campur di situ ya Pak? Ada tapi belum maksimal. Walaupun istilahnya itu tetap kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungannya. Harapan ke depan nih Pak, harapan ke depan untuk menjadikan Yayasan Mentari ini lebih dikenal masyarakat, lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan bahkan sebagai percontohan ini Pak. Harapan ke depan bagaimana Pak? Harapan ke depan, saya pengen memperluas lahan ke belakang. Dan kenapa pengen memperluas ke belakang? Kedepannya itu pengen punya masjid yang agak luas, supaya mereka bisa untuk kerohaniannya, belajar sholawatan, belajar sholatnya, belajar semuanya. Dan lagi nanti pengen punya tempat untuk aktivitas, punya kandang sapi, kandang kambing, ada ayam, untuk berternak lele, untuk bercocok tanam, itu supaya mereka tidak jenuh. Kelihatan sekarang kan kelihatan jenuh, nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan. Dan kenapa nanti kalau seandainya mereka udah sehat, terus mereka udah punya keahlian, pulang
Bahkan apalagi kalau yayasan ini udah makmur, udah banyak segalanya, nanti kita sediakan kandangnya, sediakan kasih hewannya. Itu tujuan kami ke depan nanti. Itu benar-benar harapan nanti ke depan. Itu benar-benar saya, istilahnya harapan saya untuk apa, memperluas lahan ini. Pengen ada buat aktivitas saudara-saudara kita yang ada di sini dan mereka supaya nantinya punya keahlian. Gitu. Terus selama ini Pak, jadi selama ini kan ODGJ kegiatannya setiap hari kan ada. Jadi memang dari sini udah ada jadwal tersendiri pagi itu bagaimana, terus ada kegiatan apa aja yang di sini mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit. Iya. Ya mungkin sementara ini cuma ada aktivitas semacam bersih, kayak mandi, habis mandi mereka keluar, terus yang sudah mulai baik, mulai bagus, mereka diarahkan untuk bisa nyuci pakaian, bersih-bersih lantai, nyapu halaman, semua pokoknya mereka dibimbing, dibina untuk cinta kebersihan. Sementara ini, makanya nanti ke depan kan pengen punya lahan sendiri supaya mereka sehari-hari itu ada aktivitas. Satu lagi Pak, pertanyaan. Jadi gini Pak, selama mulai dari awal hingga akhir ini, kita itu kan tujuan kita memang udah takdir dari Tuhan yang pertama. Kebanggaan apa yang udah diraih nih Pak selama mulai dari awal hingga akhir yang Bapak raih? Kebanggaan bagi seorang. Kebanggaan saya jadi merasa berguna untuk orang lain, merasa bermanfaat orang lain. Jadi banyak ini sih yang tadi itu yang mereka sampai sehat, dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala, itulah kebanggaan buat kami satu keluarga dan buat kami sama rekan-rekan relawan yang ada di sini. Itu benar-benar kebanggaan yang tidak bisa diungkapkan, apalagi udah sekian tahun udah ketemu sama keluarga terus dia sehat, bertemu dengan keluarga. Waduh, itu benar-benar kebanggaan. Bahkan ada yang 15 tahun ya Pak. 15 tahun. 15 tahun. Tadinya saya udah nyangka-nyangka ini udah nggak bisa ketemu sama saudara, sama keluarga. Soalnya dia itu gagu, nggak bisa nulis. Masih jauh kayaknya untuk ketemu dengan keluarga. Tapi alhamdulillah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan istilahnya dengan adanya teman-teman dari YouTuber, mereka jadi ketemu. Ya mudah-mudahan Pak dengan adanya yayasan Mentari Hati bisa bermanfaat untuk diri pribadi, berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Jadi saya Pak terima kasih atas Sama-sama, terima kasih Mas Eko. Demikian teman-teman semuanya perbincangan kita dari ODGJ Yayasan Mentari Hati dengan Bapak Dadang yang ada di Tasikmalaya. Terima kasih.